Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Agustina, NIM 22 10 10 573 kelas 01 SMJK 002. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengendalian keuangan. Langsung dimulai aja ya. Di sini ada pentingnya manajemen pengendalian keuangan. Mendekati abad ke-21, di radio dan televisi dipaparkan mengenai pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengambilan alihan perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Untuk memahami perkembangan ini dan ikut serta di dalamnya secara efektif, diperlukan pengetahuan mengenai prinsip keuangan. Pentingnya prinsip keuangan digarisbawahi dengan adanya perkembangan yang terjadi dalam pasar keuangan. Perusahaan yang dapat mencari dan mengeksploitasi sumber-sumber dana yang ada untuk kegiatan operasional perusahaan. Pengendalian keuangan juga bagian yang tak terpisahkan dari kesuksesan usaha. Ini ada fungsi pengendalian keuangan. Fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Tujuan manajer keuangan adalah untuk membuat rencana guna memperoleh dan menggunakan dana, serta memaksimalkan nilai organisasi. Beberapa kegiatan yang terlibat seperti: 1. Dalam perencanaan dan peramalan, manajer keuangan berinteraksi dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan perencanaan strategi umum. 2. Manajer keuangan memusatkan perhatiannya pada keputusan investasi dan perhitungan biaya. Perusahaan yang berhasil biasanya mengalami laju pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga memerlukan dukungan penambahan investasi. Para manajer keuangan perlu menentukan laju pertumbuhan penjualan yang sebaiknya dicapai dan membuat prioritas atas alternatif investasi yang tersedia. 3. Manajer keuangan bekerja sama dengan para manajer lainnya agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin, karena semua keputusan bisnis memiliki dampak keuangan. 4. Manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar uang dan pasar modal yang memerlukan sumber peroleh dana dan tepat surat berharga diperdagangkan. Selanjutnya ada dilema pengendalian keuangan. Perusahaan yang sangat berhasil dengan keunggulan utama pada fleksibilitas, kualitas pengendalian, dan layanan pelanggan. Perusahaan sering lebih unggul dibandingkan dengan pesaing karena pesaing gagal untuk memberikan kualitas atau layanan yang diharapkan. Karena mengutamakan layanan, kualitas produksi, perputaran yang begitu cepat, dan layanan purna jual, harga perusahaan mungkin lebih tinggi dibandingkan beberapa pesaingnya. Namun dalam jangka panjang, manfaat dari kualitas yang tinggi dan layanan yang lebih baik telah membuat banyak pelanggan menjadi setia, dan perusahaan tersebut telah berproduksi dengan cepat pada tingkat mendekati kapasitas praktis. Selanjutnya ada definisi pengendalian keuangan. A. Umpan balik mekanikal dengan respon perilaku. Aplikasi mekanikal dari pengendalian lebih menekankan pada sifat mekanikal dibandingkan dengan sifat perilaku. Misalnya suatu sistem absensi yang berfungsi sebagai pengaman untuk mencegah keterlambatan merupakan contoh dari pemanfaatan mekanikal yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang karena menekankan pada aspek-aspek perilaku manusia. Subsistem dari pengendalian keuangan juga didasarkan pada asumsi-asumsi keperilakuan manusia. B. Perluasan konsep-konsep tradisional. Ketika suatu sistem pengendalian dirancang secara tepat untuk menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan handal, fokus sistem pengendalian secara tradisional terletak pada faktor berikut. 1. Memperkerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawab dengan kompeten dan penuh integritas. 2. Menghindari fungsi-fungsi yang tidak harmonis dengan memisahkan tugas dan tanggung jawab. 3. Mendefinisikan wewenang yang terkait dengan suatu posisi sehingga kesesuaian dari suatu transaksi dilaksanakan dengan dapat dievaluasi. 4. Menetapkan metode yang sistematis guna memastikan transaksi telah dicatat dengan akurat. 5. Memastikan dokumentasi memadai. 6. Menjaga aset dengan mendesain produser yang membatasi akses
terhadap aset tersebut. 7. Mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Selanjutnya ada pengendalian terpadu. Sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang mendukung proses administratif. Untuk dapat diformalkan suatu subsistem, pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta dirancang dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang spesifik. Untuk dapat menjadi pengendalian yang komprehensif, suatu sistem pengendalian baiknya mencakup aktivitas perencanaan operasional dan fungsi umpan balik. Faktor-faktor kontekstual. Tantangan bagi para manajer adalah memahami faktor yang paling dominan terhadap keberhasilan penerapan pengendalian keuangan. Proses dalam mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang penting merupakan subjek tinggi dan sangat temporer. Semua daftar di faktor-faktor kontekstual kritis merupakan subjek untuk melakukan perbaikan secara keseluruhan. Faktor-faktor kontekstual seperti 1. Ukuran, 2. Stabilitas keuangan, 3. Motif keuangan, 4. Faktor-faktor proses. Selanjutnya, pertimbangan rancangan. Untuk memperbaiki kemungkinan keberhasilan, para desainer akan mencari cara menemukan hubungan sebab akibat yang dipercayai bersifat nyata dalam lingkungan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengantisipasi konsekuensi logis yang dapat dihasilkan dari penambahan suatu pengendalian atau aturan pengendalian. Antisipasi terhadap konsekuensi logis. Relevisasi dengan teori agensi pengolahan perubahan. Selanjutnya ada pengendalian dalam era pemberdayaan. Para manajer cenderung mengartikan pengendalian secara sempit, seperti mengukir kemajuan terhadap rencana untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Suatu sistem pengendalian diagnostik merupakan salah satu unsur pengendalian. 3 unsur lain yang sama pentingnya dalam lingkungan bisnis dewasa ini adalah sistem kepercayaan, sistem batasan, dan sistem pengendalian interaktif. Simmons menjelaskan bahwa sistem pengendalian diagnostik memungkinkan para manajer untuk memastikan bahwa tujuan penting tersebut telah diraih secara efisien dan efektif. Sistem kepercayaan pemberdayaan dan mendorong individu untuk mencari kesempatan-kesempatan baru. Kedua sistem tersebut mengomunikasikan nilai-nilai inti yang terlibat. Sistem pengendalian interaktif memungkinkan para manajer puncak untuk memfokuskan perhatiannya pada ketidakpastian strategis dan tidak membiarkan begitu saja supaya dapat mencapai tujuan. Selanjutnya ada aspek perlakuan dalam perekayasaan pengendalian keuangan. Tujuan proses pengendalian keuangan dapat menjadi suatu penentu yang penting dalam desain pengendalian terhadap banyak cara mengkarakteristik proses pengendalian keuangan. Beberapa karakteristik ini dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian, sementara karakteristik ini dapat menjadi kepentingan bagi tujuan pengendalian. Proses sederhana maupun kompleks dan proses biaya variabel maupun biaya tetap mengilustrasikan pentingnya proses variabel. Proses yang sederhana adalah salah satu proses yang dapat dikarakteristikan dengan memahami hubungan sebab akibat secara baik, sedangkan proses yang kompleks melibatkan berbagai hubungan yang tidak dapat dipahami dengan baik. Proses sederhana lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan proses yang kompleks. Biaya yang tidak dapat dihindari terjadi pada unit-unit dalam perusahaan seperti riset dan pengembangan, pemasaran, dan administrasi karyawan. Hal ini sering menimbulkan kesulitan dalam mendesain inisiatif pengendalian terhadap aplikasi biaya yang tidak dapat dihindari karena ketidakpastian dalam pengaruh pengendalian. Selanjutnya ada kesimpulan. Seorang manajer keuangan sudah seharusnya mampu melakukan pengendalian terhadap keuangan perusahaan. Selain itu, manajer keuangan juga harus mampu memahami bahwa dalam pengendalian keuangan harus menerapkan aspek-aspek keperilakuan yang berhubungan dengan pelaksanaan dengan tanggung jawab terhadap keuangan dan fungsinya. Karena hal tersebut merupakan kegiatan dan aktivasi yang sangat krusial berhubungan dengan pelaksanaan tujuan perusahaan ke depannya. Selain itu, manajer keuangan harus menerapkan suatu sistem yang komprehensif atas pengendalian terhadap keuangan dalam hal perencanaan operasi dan kegiatan umpan balik organisasi sehingga mampu responsif terhadap lingkup organisasi. Saran dalam implementasi akuntansi keperlakuan ini diharapkan nantinya bisa menjadi acuan bagi para karyawan untuk meningkatkan kinerja
kemampuan diri sendiri, step ability, agar mampu menghasilkan keputusan yang optimal bagi organisasi atau perusahaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.